Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtada atharuhu ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami ayatihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, satu nikmat yang sungguh luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di maghrib hari ini. Hidayah yang tidak semua orang Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang pertama kita ada seperti dalam majelis ini. Majelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk atau berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari Al-Quran dan mengkajinya, mentadabburinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ini salah satu keutamaan yang luar biasa yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara yang didapatkan oleh kita yang ada di majelis ini? Yang pertama kata Rasulullah, nazalat alaihi sakinah, Allah akan turunkan ketenangan dalam iman. Ini janji Rasulullah. Kalau kita yakini, kita imani, kita laksanakan, Allah akan turunkan ketenangan. Ini janji dan jaminan yang diberikan oleh Rasulullah, sosok Nabi yang sedang berjalan yang benar dari Allah akan menurunkan ketenangan. Makanya banyak masalah yang dibahas oleh ayat di sini, Allah akan memberikan ketenangan. Lalu yang kedua kata Rasulullah, Allah akan mencurahkan rahmat dan kasih-Nya. Sudah dua yang pertama kita. Yang ketiga kata Rasulullah, rahmat diberi itu kita. Jadi banyak mereka yang berdiri itu tidak. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat Allah banggakan orang yang hadir ini, banggakan orang yang dapat berbeda. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ya hidayah
Pada kesempatan ini kajian kita akan kaji satu kitab, yaitu kitab tafsir Al-Quran atau yang dikenal dengan kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Dan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan ambil dan kita akan bahas dan kaji ayat demi ayat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Dan di pertemuan perdana ini, ya, di pertemuan perdana ini kita akan bahas tentang surah Al-Fatihah. Surah ini tidak bisa dibahas dalam 1-2 pertemuan, ya. Kenapa kita mulai dari surah Al-Fatihah? Di antara alasannya karena surah Al-Fatihah ini selalu kita baca dalam sholat kita. Maka penting bagi kita untuk memahami dan mengkaji, mentadaburi makna dan kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah ini. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa surah ini yang pertama disebut dengan surah Al-Fatihah, alasannya, ya, Fatihatul Kitabi khattan. Ini alasan yang pertama. Kenapa surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah? Ada banyak penjelasan ulama kenapa disebut surah ini sebagai surah Al-Fatihah. Kalau Ibnu Katsir di poin yang pertama beliau menyebutkan, ya, Fatihatul Kitabi khattan, dari sisi susunan surat dan penulisan dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah ini sebagai surah yang pertama, pembuka. Makanya Al-Fatihah itu adalah pembuka, ya. Fataha yaftahu itu dalam bahasa Arab itu artinya membuka. La ilaha illallah itu miftah, kunci itu dari kata, ya, dari kata fataha juga membuka. Makanya kunci itu adalah alat untuk membuka. La ilaha illallah sebagai miftahul jannah adalah kunci surga. Artinya dengan kalimat itu kita membuka surga. Maka surah Al-Fatihah ini dari kata itu. Jadi pembuka. Allah memulai, ya, dengan surah Al-Fatihah ini. Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin, ya, di sini ada komentar Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Summiyat bidzalika, dinamakan dengan Al-Fatihah itu li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim, karena sebagai pembuka dari Al-Quran. Wakila, dan dikatakan juga alasannya adalah innaha awwalu suratin nazalat kamilah. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama yang turun secara sempurna, satu surat lengkap. Surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah, ya. Ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-7 itu secara lengkap itu adalah surah Al-Fatihah. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, dan masih banyak alasan-alasan lainnya, ya, kenapa surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah. Nama yang kedua yang sering kita dengar bahwa Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Kitab. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir disebut dengan Ummul Kitab. Salah satu alasannya atau sebab kenapa Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab, ya, liruju'i ma'anil Qur'ani kullihi ila ma tadammanathu. Ummun itu artinya ibu, induk, ya. Induk dari segala sesuatu itu disebut dengan ummun. Induk dari seluruh kampung di muka bumi ini disebut dengan ummun. Makanya ada Ummul Qura. Kota Makkah itu adalah induknya, disebut dengan Ummul Qura. Maka surah Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab. Alasannya adalah liruju'i ma'anil Qur'ani kullihi fi ma tadammanathu.
Karena seluruh makna Al-Quran dimulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu sudah terkandung di surah Al-Fatihah itu. Itu juga yang menjadi komentarnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau, "Innaha tashmalu ala mujmali ma'anil Qur'an fit tauhidi wal ahkami wal jazaa'i wa turuqi bani Adam wa ghairi dzalik." Semua masalah agama, ya. Jadi pusatnya itu ada di Al-Fatihah. Baik itu masalah tauhid, masalah hukum, ya. Masalah balasan dari kehidupan manusia di akhirat, semuanya itu terkandung di surah Al-Fatihah. Maka surah ini juga disebut sebagai Ummul Kitab. Sudah dua, Al-Fatihah, Ummul Kitab. Kemudian yang ketiga, surah Al-Fatihah itu disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Dan ini Allah yang menyebutkannya langsung dengan As-Sab'ul Mathani. Apa arti As-Sab'ul Mathani? Yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, kenapa surah Al-Fatihah disebut dengan surah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang? Kata beliau, litiqrari qiraatiha fi kulli raqatis shalah. Karena surat ini selalu diulang-ulang bacaannya dalam setiap rakaat salat. Ya. Tidak ada salat manapun, ya, apapun itu selalu ada Al-Fatihah karena dia rukun salat. Kemudian surah Al-Fatihah ini dinamakan juga dengan As-Shalah. Ini Allah dalam hadis qudsi, dalam hadis sahih disebutkan surah Al-Fatihah ini dinamakan dengan As-Shalah. Ini ada di dalam hadis qudsi, ya. Imam Ibnu Katsir mengutip satu riwayat, ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Qassamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Saya membagi surah Al-Fatihah itu menjadi 2. Jadi surah Al-Fatihah itu dibagi oleh Allah menjadi 2. Ya. Wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku segala apa yang dia minta kepada Allah. Fa idza qala al-'abdu, kalau kita membaca kalimat atau ayat alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, ya. Allah menjawab, ya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ini jawaban Allah. Jadi sekali lagi, surah Al-Fatihah ini dinamakan dengan As-Shalah karena ini, atau salat, ya. Ini disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Surah Al-Fatihah dibagi 2. Separuh pertamanya itu untuk Allah, separuh keduanya itu untuk kita. Nah, ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qalallahu hamidani abdi, ya, hambaku telah memujiku. Ini jawaban Allah. Setiap kali kita membaca alhamdulillah itu, Allah menjawabnya hamidani abdi, Allah, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau kita membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian yang ketiga, kalau kita membaca maliki yaumiddin, maka Allah menjawab majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Ini jawaban Allah. Atau dalam riwayat yang lain ada jawaban Allah Subhanahu wa taala, yaitu fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan seluruh urusannya kepadaku. Ini jawaban Allah. Ini luar biasa dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Inilah batasan antara jatah saya dengan jatah hambaku. Karena tadi disampaikan Al-Fatihah itu dibagi 2. Untuk Allah itu dari alhamdulillah sampai maliki yaumiddin. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
maka Allah katakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah batasan antara jatah saya dengan jatah hambaku, maka untuk hambaku segala apa yang dia minta. Ya. Baru setelah itu kita mulai dengan doa. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayatnya, ya. Kemudian Allah tegaskan lagi, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah jatah hambaku dan bagi hambaku segala apa yang dia minta. Ini hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan surah Ar-Ruqiyah. Ya, Ar-Ruqiyah ini adalah surah yang bisa dipakai sebagai bacaan untuk menyembuhkan penyakit. Jadi kesembuhan di sini jemaah sekalian tidak hanya penyakit non medis, tidak hanya penyakit karena gangguan makhluk halus, termasuk penyakit medis, luka, sakit perut atau apa semua itu bisa diruqyah dengan surah Al-Fatihah. Yang penting kita yakin saja. Kita yakini saja, insya Allah bisa digunakan untuk meruqyah segala bentuk penyakit. Maka ini nama lain dari surah Al-Fatihah. Kemudian jemaah sekalian, surah Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan. Ya. Kami ambil beberapa keutamaan saja. Yang pertama, bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, ya, suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suatu ketika duduk bersama Rasulullah, yang ternyata pada saat itu ada malaikat Jibril yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mendengar ada suara yang sangat keras dari atas. Ternyata pada saat itu turun dua cahaya. Turun dua perkara yang kata Rasulullah sallallahu, kata malaikat Jibril pada saat itu, dua perkara ini tidak pernah diberikan kepada siapapun nabi sebelumnya. Tidak pernah ada nabi yang mendapatkan sebelumnya. Apa dua perkara itu? Yang pertama adalah surah Al-Fatihah, yang kedua adalah awakhiru suratil Baqarah, yaitu ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Itu yang turun. Yang disebutkan sebagai dua cahaya tadi, yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumnya. Kemudian keutamaannya juga bahwa surah Al-Fatihah ini dijadikan sebagai rukun solat. Yang Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita akan masuk di A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau isti'adzah. Di sini Imam Ibnu Katsir membuat satu pembahasan khusus. Beliau mengatakan tafsirul isti'adzati wa ahkamuha. Tafsir ayat-ayat isti'adzah, ayat perlindungan atau lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan lafaz itu. Nah, ini mohon jadi perhatian kita, karena di sini kita akan mendalami apa rahasia yang terkandung di dalam kalimat ini, apa makna yang sesungguhnya, lalu apa manfaat kalau kita membaca, apa yang harus kita lakukan dan kapan kita membaca a'udzubillah. Ya. Karena mungkin kalimat ini disepelekan oleh sebagian kaum muslimin, ternyata mengandung nilai tauhid yang sangat tinggi. Ketika menyebutkan tentang tafsir isti'adzah, yaitu lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Imam Ibnu Katsir, jam berapa Isya? Imam Ibnu Katsir mengutip ada 3 ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan perlindungan. Ayat yang pertama, jadi 3 ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berhadapan dengan musuh dari manusia dan bagaimana cara kita berhadapan dengan musuh dari setan yang dari golongan jin. Ini di 3 ayat ini, ya, di 3 ayat ini. Kalau berhadapan dengan musuh dari kalangan manusia, Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, Al-Mu'minun dan Fusilat. Prinsip yang pertama yang diajarkan Allah kalau berhadapan dengan manusia yang benci sama kita, manusia yang musuhi kita, manusia yang ingin mendatangkan bahaya buat kita, maka di sini Al-Quran mengajarkan khudil afwa, berilah maaf. Ini sikap yang diajarkan Allah kepada kita ketika berhadapan dengan manusia. Kadang memang berat memberi maaf dalam kondisi kita tidak salah, memberi maaf dalam kondisi kita didolimi, memberi maaf dalam kondisi kita disakiti, itu memang berat. Tetapi balasannya itu adalah surga yang sangat tinggi karena saking beratnya itu, ya. Ada orang marahi kita, caci maki kita, mengganggu kita, kemudian Allah mengajarkan kita untuk kita memberinya maaf. Ini adalah perkara yang berat, tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang benar-benar kuat imannya. Maka kata Allah, sikap yang pertama apa tadi? Khudil afwa, berilah maaf. Lalu yang kedua, wa'mur bil urfi, ajak dia pada kebaikan. Ini sikap yang kedua, memberi maaf yang pertama, yang kedua ajak dia pada kebaikan. Lalu yang ketiga, wa'arid anil jahilin. Kalau tidak sanggup melakukan yang pertama dan yang kedua, minimal kita berpaling dari orang bodoh itu. Tinggalkan saja dia, ya. Karena kadang orang bodoh itu, ya, orang bodoh itu kadang, ya, dalam segala perkara, kadang dia tidak merasa kalau dia itu tidak tahu. Maka jamaah sekalian, Imam Syafi'i itu kalau berdebat sama orang bodoh itu angkat tangan. Sampai beliau pernah bilang, idza nataqa as-safihu fala tujibhu khairum min ijabatihi sukutu. Kalau ada orang bodoh yang mengajakmu berdebat, jangan dijawab. Sebaik-baiknya jawaban itu diam. Beliau pernah bilang bahwa datangkan 1000 orang ahli ilmu akan saya tantang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi engkau datangkan 1 orang bodoh, saya angkat tangan. Susah memang, ya. Maka sikap yang paling baik ini diajarkan Al-Quran di sini. Fa'arid anil jahilin, ya, berpaling saja. Tidak ada manfaatnya gitu, ya. Kemudian sikap yang keempat yang diajarkan Allah di ayat ini adalah idfa billati hiya ahsan. Kita berusaha untuk membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ini kalau musuh yang kita hadapi itu dari kalangan manusia. Bagaimana kalau musuh yang dihadapi itu dari kalangan setan? Setan dari golongan jin maksudnya. Hanya ada satu sikap yang Allah ajarkan di 3 ayat ini, ya. Di antaranya wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu, ya, sami'un alim. Kalau engkau diganggu, digoda setan atau berhadapan dengan musuh, ya, dari setan, dari golongan jin ini, sikapnya satu, fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu minimalnya. Ya. Karena lafaz isti'adah, lafaz ta'awudz itu banyak. Ya, banyak bentuknya dalam hadis Rasulullah SAW. Itu salah satunya. Begitu juga di surah Al-Mu'minun dan surah Fusilat. Kalau berhadapan dengan musuh dari setan ini, hanya satu cara kita. Apa?
membaca a'udzubillah atau kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitabnya, "Fahadhihi thalathu ayatin laisa lahunna rabi'atun fi ma'naha." Ketiga ayat di atas tadi, ya, ayat tentang perlindungan tadi, ya, itu adalah 3 ayat dan tidak ada ayat yang keempat yang terkait dengan perlindungan. Pendidikan yang Allah berikan tentang bagaimana kita harus berlindung, itu sudah terkandung di 3 ayat itu. Laisa lahunna rabi'ah, kata beliau, tidak ada ayat yang keempat. Dengan berpedoman dengan 3 ayat itu cukup bagi kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau kita berhadapan dengan orang yang membenci kita, ya, lalu kita mampu melakukan 4 perkara tadi, ya, maka para ulama menyebutkan insya Allah sejahat apapun orang itu akan luluh hatinya. Sejahat apapun orang itu akan luluh hatinya. Apalagi kalau kita mampu memberikan hadiah. Ibnu Mas'ud itu pernah punya baju baru suatu ketika, pernah punya baju baru, ternyata ada saja orang yang iri dengan baju beliau. Iri dengan baju barunya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan sifat irinya itu diungkapkan, dinampakkan dan diketahui oleh Ibnu Mas'ud. Akhirnya apa? Baju baru yang dimiliki oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diserahkan kepada orang yang iri tadi. Ya. Dan alhamdulillah dengan hadiah itu orang tadi menjadi muridnya Ibnu Mas'ud. Ini luar biasa. Maka benarlah kata Rasulullah, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Maka ini diantara kuncinya, orang kalau benci sekali sama kita, coba dikasih hadiah, insya Allah itu akan luluh. Karena secara tabiatnya orang yang menerima sesuatu itu derajatnya ada 1 tingkat di bawah kita. Ini bukan soal kedudukan dan jabatan, kan? Ketika kita meminta sesuatu sama orang, maka derajat kita itu ada 1 tingkat di bawah orang itu. Makanya sering orang, ya, harusnya dia berani misalnya dia menegur kesalahan orang, tapi karena dia suka menerima pemberian orang, dia nggak berani jadinya. Maka intinya ketika berhadapan dengan musuh dari manusia, sikap yang paling baik diajarkan oleh Allah itu adalah 4 sikap tadi. Kemudian kita saling memberi hadiah. Dan itu yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama tafsir lainnya ketika menafsirkan 3 ayat tadi. Tapi kata mereka para ulama rahimahumullah ta'ala adalah ketika berhadapan dengan musuh dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan jin, hanya 1 sikap yang kita lakukan, yaitu kita memohon perlindungan Allah. Kenapa kita harus mohon perlindungan Allah? Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Karena syaitan itu bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat syaitan. Nah sekarang orang kalau mau berperang, musuh nggak kelihatan, sedangkan kita bisa dilihat oleh musuh, apa yang terjadi? Kita pasti kalah. Kita pasti kalah. Itu logika sederhananya. Maka selamanya para ulama menyebutkan kita tidak akan mampu mengalahkan syaitan. Makanya kita dianjurkan untuk memohon perlindungan Allah. Maka pertanyaannya, ya, apakah syaitan bisa melihat Allah? Syaitan gak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat syaitan. Maka yang bisa mengalahkan syaitan itu adalah Allah. Hanya Allah tempat kita memohon perlindungan. Haram hukumnya meminta perlindungan syaitan lainnya. Jadi syaitan semua nantinya. Makanya tempat meminta perlindungan itu hanya Allah. Maka jemaah sekalian, ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mohon ini jadi pegangan kita yang dijelaskan oleh para ulama.
poin penting dari kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ada 3 ini. Dan di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, beliau menyebutkan tentang faidah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi orang kalau baca Quran, kenapa disunahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Di antara hikmahnya itu adalah annaha taharatun lil fam mimma kana yata'aqahu minal lagwi war rafat. Jadi a'udzubillah yang kita baca itu bisa mensucikan lisan kita. Yang tadi sebelum ngaji mungkin gosip dulu. Yang tadi sebelum ngaji mungkin ngomong jorok dulu. Yang tadi sebelum ngaji mungkin ngomong yang mendatangkan dosa dulu. Maka hikmah a'udzubillah itu disebutkan di sini adalah thaharatul lil fam, bisa mensucikan hati, lisan kita. Makanya jangan lupa baca a'udzubillah itu kalau ngaji. Ya. Oh ya. Sebentar, ini mesti penting. Untuk tanya jawab mungkin kita pending dulu, mohon maaf ini untuk pertemuan ini, karena ada poin tentang a'udzubillah ini yang wajib kita pahami dulu. Ya. Kemudian apa tadi 3 kandungan ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang penting kita pahami. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa lafaz itu adalah isti'anatun billah. Ini poin pertama. Ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang wajib kita imani, ini adalah bentuk permohonan kita, bentuk kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Itu yang diyakini. Jangan hanya sekedar kita membaca a'udzubillah, tapi sertakan dengan keyakinan dalam hati, sekarang ini kita sedang memohon perlindungan Allah. A'udzubillah, kita memohon perlindungan dari Allah itu. Ini poin yang pertama, isti'anah. Kita memohon pertolongan Allah. Setelah kita meyakini bahwa kita sedang memohon pertolongan Allah dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu, maka poin yang kedua di sini disebutkan wa'tirafun lahu bil qudrah. Harus disertai dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah itu sanggup untuk mengalahkan setan tadi. Allah itu maha kuasa untuk memberikan perlindungan kepada kita. Iktiraf, pengakuan dalam hati kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Tadi poin yang pertama apa? Isti'anah, kita memohon pertolongan Allah. Poin yang kedua adalah i'tirafun lahu bil qudrah. Kita meyakini dan mengakui akan kekuasaan Allah. Lalu yang ketiga, wa'tirafun lil abdi bid-dha'fi wal ajzi. Kita juga harus meyakini bahwa diri kita penuh dengan kelemahan. Ini poinnya. Ya. Kita meminta pertolongan dan perlindungan Allah disertai dengan keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan Allah, serta kita mengakui di hadapan Allah akan kelemahan kita. Kita enggak punya kekuasaan sedikit pun, enggak punya kemampuan sedikit pun untuk melawan setan dari golongan jin tadi. Enggak punya kemampuan kita. Maka beliau menyebutkan, li'anna syaitana la yaqbalu musona'ah. Setan itu dari golongan jin itu enggak butuh hadiah. Beda dengan manusia, dikasih hadiah senang dia sama kita. Iya enggak? Dikasih sesuatu dia senang sama kita. Yang tadinya dia musuh kita, benci sama kita. Dikasih sesuatu bisa saja dia senang sama kita. Tapi setan ini, kata Imam Ibnu Katsir, la yaqbalu musona'ah. Dia tidak terima itu pemberian orang. Dia tidak butuh disogok. Wala yudara bil ihsan. Semakin baik kita, semakin benci dia sama kita. Makin kita berbuat baik itu makin benci setan itu. Ya. Itu berbeda dengan manusia, kata Imam Ibnu Katsir. Maka oleh karena itu, kita hanya boleh meminta perlindungan atau memohon perlindungan dan pertolongan kepada zat yang mampu mengalahkannya. Ya. Makanya itu isti'adah,
lafaz a'udzubillah yang sering kita baca. Itu maknanya. Ya, kita meminta pertolongan Allah, meminta perlindungan Allah, lalu kita mengakui akan kekuasaan Allah untuk mengalahkan dan melindungi kita, untuk mengalahkan setan dan melindungi kita dari gangguannya. Kemudian juga kita mengakui akan kelemahan kita enggak sanggup melawan setan. Yang sanggup itu hanya Allah. Makanya kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari isti'adzah ini, ulama membahas ini di luar kitab ini. Dalam kitab ini hanya ada 3 saja disebutkan tentang mawadi'ul isti'adzah. Kapan sih kita membaca a'udzubillah itu? Kapan sih kita disunahkan untuk memohon perlindungan Allah? Yang pertama adalah inda bidayatit tilawah, ketika mulai baca Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir kanat wajibah. Itu ada mengatakan wajib hukumnya. Artinya dosa kalau ngaji enggak baca a'udzubillah. Tapi Ibnu Katsir menyebutkan wa jumhurul ulama'i ala anna al-isti'adzata mustahabbah laisat bimutahattimah ya'thamu tarikuha. Bahwasannya hukum membaca a'udzubillah sebelum mulai baca Quran itu sunnah, tidak wajib. Ini menurut jumhur, mayoritas kebanyakan ulama mengatakan itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya itu sunnah. Maka tempat kita membaca yang pertama ketika kita mulai membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, indal ghadab. Singkat saja, tidak pakai dalil, ada dalilnya ya. Singkat saja bahwa indal ghadab, ketika kita marah. Kalau marah jangan lupa berlindung sama Allah. Ya. Dulu ada 2 orang di hadapan Nabi itu saling caci maki. Salah seorang sampai merah wajahnya. Lalu kata Nabi, ya, saya akan ajarkan satu kalimat yang jika engkau melakukannya maka hilang kemarahanmu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka jemaah sekalian, kalau lagi marah ucapkan itu insyaallah. Kalau masih marah juga duduk, lagi berdiri itu duduk. Kalau masih marah juga itu berbaring. Masih marah juga berwudu insyaallah. Kalau masih marah dengan wudu itu wallahu a'lam ruqyah saja. Ya, itu di ruqyah saja kayaknya. Ya. Sudah 2 tadi. Sebelum baca Al-Quran, yang kedua indal ghadab. Lalu yang ketiga, mungkin malam-malam kita sering dengar anjing menggonggong. Ya, saya yakin mungkin semua kita pernah mendengarkannya. Ya, mungkin beda gonggongan anjing kalau melihat sesuatu dari makhluk gaib atau gonggongan anjing kalau ada maling yang masuk. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'ta nubahal kilabi," kalau engkau mendengarkan ada gonggongan anjing di malam hari, fata'awwad billah, hendaklah berlindung kepada Allah. Fa innahu yara ma la taron, karena dia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa engkau lihat. Ini hadis sahih. Sudah berapa ini? Tempatnya sudah 3. Yang keempat, inda dukhulil khala, ketika masuk kamar mandi, masuk WC, itu Rasulullah sudah mengajarkan doa. Ya. Rasulullah sudah mengajarkan doa untuk kita berlindung dari setan ketika kita masuk, karena WC itu adalah rumahnya mereka. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Sudah aja. Karena sudah azan, mudah-mudahan ini sebenarnya makin menarik pembahasan tentang a'udzubillah ini, karena ada beberapa perkara penting yang kita sangat ditekankan untuk kita baca lafaz ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan terkait dengan a'udzubillah, lalu kita akan menggali rahasia tentang lafaz bismillah, agar semua urusan kita diberkahi. Nanti ada rahasianya di lafaz bismillah itu. Ya. Oh gitu. Masih lanjut setelah Isya? Baik.